Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para ibu dan bapak-bapak, para pemuda, anak-anak, remaja, jamaah maghrib, Masjid Al-Ikhlas dan Ta'lim Rutina. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa asma'uhu. Ini masih menerangkan tentang wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nasabuhu, nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asma'uhu, dan nama-namanya Nabi. Huwa as-sayyidul kamil al-fatih al-khatam, bukan tim. Rasulullah itu adalah penghulu yang sempurna, penakluk kota Mekah dan pamungkas para nabi. Muhammad bin Abdullah, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Lizar bin Ma'ad bin Adnan. Wa Adnan, Bapak Adnan, Kiai Adnan, min waladi Ismail bin Ibrahim, dari anaknya Nabi Ismail bin Ibrahim. Wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam, ibunya Nabi Aminatu binti Wahb, yaitu Nyai Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah ila akhir ma taqaddam, sampai kamu siterangkan dulu. Wa asma'u kasirah, nama-nama Nabi banyak, di antaranya minha Muhammadun, disebut Muhammad, wa Ahmadu, disebut Ahmad. Kalau di kitab Injil disebutnya Ahmad. Saya punya kitab Injil Barnabas di rumah. Itu Nabi Muhammad itu di Injil disebutnya Ahmad, bukan Muhammad tapi Ahmad. Dan Kanjeng Nabi namanya Ahmad. Wal Mahi, dan Mahi, Hasyir. Mahi itu artinya orang yang menghapus dosa. Dan wal Hasyir artinya orang yang menghimpun. Wa Nabiyur Rahmah, dan disebut Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah. Wa Rasulul Malahim, dan disebut juga Rasulul Malahim, artinya Rasul utusan kang akeh perange. Rasulul Malahim disebut Rasul sing akeh perange. Kanjeng Nabi itu pernah peperangan 57 kali perang. Dari 57 kali peperangan itu, yang langsung dipimpin oleh Rasulullah ada 27 kali. 27 kali langsung dipimpin oleh Rasul. Jadi beliau itu jenderal, anak jenderal, presiden, perang sampai ping itu likur, ya Kanjeng Nabi. Nah, dari 57 itu 27-nya dipimpin langsung oleh Nabi, dan yang lainnya Nabi mengendalikan dari tempat yang berbeda. Wal Khatam, dan Khatam pamungkas para nabi. Wal Fatih wa Toha, disebut Toha. Wa Yasin, Yasin. Wa Abdullah, dan disebut Abdullah. Ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Nah, itu sebutan-sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustafa juga nama Nabi.
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu Mustafa itu nama. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ismi namaku fil Quran, dalam Quran Muhammadun, Muhammad. Namaku di dalam Al-Quran disebut Muhammad. Wa fil Injil, dan di dalam Injil Ahmad, saya di Injil disebut Ahmad, kata Nabi. Wa fit Taurat, dan dalam kitab Taurat Wahid, saya disebut Wahid. Kata Rasulullah, Kanjeng Nabi itu di dalam Quran namanya disebut Muhammad, di dalam Injil disebut Ahmad, di dalam kitab Taurat disebut Wahid. Wa innama sumitu, sesungguhnya saya dikasih nama Wahid dan nama Wahid, li'anni uhidu ummati an nari jahannam. Li'anni, karena sesungguhnya saya uhidu, ngalang-ngalangi sapa ingsun, menghalangi ummati, umatku, an nari jahannam, dari neraka jahanam. Sekarang mukhtasar siratihi sallallahu alaihi wasallam, ringkasan sirah atau sejarah hidup Rasulullah, biografi. Kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal Isnin. Lahirnya Kanjeng Nabi di Mekah pada hari Senin. Amal fil, tahun gajah. Di syahr Rabiul Awal, pada bulan mulut jare wong kene. Syahri Rabiul Awal. Amul fil, karena ketika Kanjeng Nabi lahir, Ka'bah diserang oleh pasukan Abraha, yang pasukan Abraha itu Raja Abraha menunggang gajah, kemudian diserang oleh pasukan Allah burung ababil, yang masing-masing burung ababil itu membawa kerikil, yang katanya kerikilnya dari neraka, kemudian menjatuhi masing-masing gajah dan pasukannya ka'asfin makul, les krepek, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Itu diterangkan pada surat Al-Jin. Qila, dikatakan, lisamani kholat minah, itu ada yang mengatakan 8 tahun sesudahnya. Wakila lisintai asar, ada lagi yang bilang 12 tahun. Wa alaihi al-amal. Wa ulida mahtuna, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sudah dikhitan. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan, dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Waqila, dikatakan khotanahu jadduhu yauma sabi'i, dikhitan oleh kakeknya pada hari ke-7. Jadi kalau orang Arab itu nyunati anak itu masih cilik, masih bayi. Jadi mungkin larai sekalian masih bayi. Bakak ning kene bukan masih bayi, ngenteni mbok bapak duwe-duit sebagai penresepsian supaya ditekani wong kondangan, wong pirang-pirang. Kemudian wa ardu'atsu Suwaibatul Aslamiyah, kemudian disusui oleh seorang perempuan namanya Suwaibah al-Aslamiyah.
jariyatu Abi Lahab, yaitu budaknya Abu Lahab. Ba'dama ardu'atsu ummuhu nahwa salasati ayyam, setelah disusui oleh ibunya kira-kira 3 hari. Jadi Kanjeng Nabi sempat menyusu kepada ibunya hanya 3 hari. Setelah itu kemudian disusui oleh seorang perempuan, budak atau hamba sahayanya Abu Lahab, namanya Suwaibah al-Islamiyah. Dan itu menjadi adat kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu zaman baheula, zaman dulu nyusu, zaman momen nyusu ning ibu sedelat, kemudian disusui oleh orang lain. Summa ardu'at Halimatus Sa'diyah, kemudian setelah dari Suwaibah al-Aslamiyah, ada yang menyebut Islamiyah, disusui berikutnya oleh Halimah As-Sa'diyah. Wa akmalat radha'ahu, nah beliau yang menyempurnakan menyusui Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi selesai. Wa suqqa sadruhu asyarif fi sanatis salisah, kemudian dadanya Kanjeng Nabi yang mulia itu dioperasi oleh malaikat Jibril, dibedah pada tahun ketiga atau keempat min maulidihi, dari kelahirannya. Wa fis sanati sadisati, pada tahun ke-6 kanat wafatu ummihi, adalah tahun wafatnya ibunya. Bakafalahu jadduhu Abdul Muttalib summa ammuhu Abu Thalib, kemudian dirawat oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib, kemudian setelah Abdul Muttalib wafat, selanjutnya dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Wa tahharahu Allahu azza wa jalla min kulli aibin, Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikannya dari segala aib. Wa min danasil jahiliyah, dan dari kotoran adat jahiliyah. Wa manahahu kulla khuluqin jamil, dan memberikannya setiap akhlak yang baik. Wasyimal mardiyah, dan tabiat yang diridhoi atau sifat yang diridhoi. Hatta urifa, sehingga dikenal fi qaumihi, pada kaumnya, bil amin, dengan julukan Muhammad al-Amin. Lima syahadu fi amanatihi, karena mereka menyaksikan amanahnya Rasulullah, wa sidqihi, dan kejujurannya Rasul, wa taharatihi zakiyah, dan kesuciannya yang bersih. Ini kalau kita melihat riwayat singkat kecilnya Rasulullah, mengapa kemudian Rasulullah lahir kemudian menjadi orang yang hebat, yang bersih, yang suci, tahan banting, imannya kuat, di samping ganteng dan sempurna fisik dan non fisik. Kata kitab berjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan, Kanjeng Nabi itu sesempurna-sempurnanya manusia, khalqan wa khuluqan, fisik, jasmani, dan ruhaninya. Karena ternyata sejak kecil Rasulullah dibimbing oleh orang-orang yang hebat luar biasa. Suwaibah al-Aslamiyah itu budaknya Abu Lahab, tapi dia seorang budak yang bersih,
yang suci, berakhlak mulia, dan tidak nempel karakternya Abu Lahab kepadanya. Disusui oleh ibunya hanya kurang lebih 3 hari saja. Kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Dan pada tahun ketiga atau keempat dari peliharanya, wasukqa sadruhu, dadanya dibedah. Segala bentuk kotoran, kejelekan dihilangkan dari dalam dada Rasulullah SAW. Dan di dalam sejarah nanti ketika Rasulullah mau Isra Mi'raj juga dibedah lagi. Maka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil, kemudian dididik oleh orang-orang yang terhormat. Abu Thalib dan Abu Thalib pada waktu itu adalah menjadi orang yang paling terhormat pada zamannya. Orang yang paling disegani, orang yang paling terhormat pada zamannya. Dan Rasulullah dibersihkan hatinya min kulli aibin, dari segala bentuk cacat, keburukan dan sebagainya. Berarti apabila ini kita tarik kepada kita, maka apabila anak-anak kita pengen tumbuh menjadi orang yang baik, maka setiap saat, setiap hari harus berada di lingkungan yang baik. Apabila di luar rumah, kita jangan berhenti, selalu bertanya dan mengawasi. Walamma balagha sanata asharata sanatan, pada saat Rasulullah sampai umur 12 tahun, safara ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam, dia menuju ke Syam dengan pamannya Abu Thalib. Hatta balagha Busra, sampai nyampe di daerah Basra. Fara'ahu Bahira ar-Rahib, kemudian ada seorang rahib pendeta melihat Nabi, fa'arafahu bisifatihi faqala hadza rasul rabbil alamin. Si Bahira itu ngasih tahu tentang sifat-sifat yang ada pada Nabi. Kemudian dia berkata, ini nanti menjadi Rasulullah, ini nanti menjadi Rasul Rabbil Alamin. Wa sa'ala ammahu ayyaruddahu khawfan alaihi minal yahudi faraddahu ila Makkah. Kemudian Bahira ngomong ke Abi Thalib, "Mang, lamun iki mandega bae aja diterusaken perjalanannya balik maning bae ning Mekah. Ini nanti jadi Rasul, ini nanti jadi Nabi. Jika orang Yahudi mengetahui adanya Muhammad yang nanti akan jadi Nabi, karena di dalam dirinya ada ciri-ciri fisik, secara fisik ada Pak ciri-cirinya, maka jika sampai perjalanannya sampai ketahuan Yahudi berbahaya, maka balik maning abae balik maning." Maka kemudian pamane balik maning Pak, ngejak Kanjeng Nabi Muhammad balik maning ke Mekah. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-12. Summa safara ila Sam, kemudian Kanjeng Nabi menuju ke Sam. Ma'a Maisarah gulami Khadijah binti Khuwailid, bersama dengan asistennya namanya Maisarah, laki-laki. Maisarah itu laki-laki. Ma'a Maisarah, bersama dengan Maisarah gulami Khadijah binti Khuwailid, yaitu pembantunya atau budaknya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Untuk apa? Fi tijaratin, untuk berdagang. Laha
pada Khadijah qabla ayatazawwajaha, sebelum Rasul menikahinya. Jadi sebelum Rasulullah menikahi Khadijah, mengambil dagangannya dari Khadijah, kemudian dibawa ke Sam dan seterusnya sampai ke Basra bersama dengan asistennya namanya Maisarah. Nah, falamma raja'a min hadhihi safarah tazawwajaha. Setelah pulang dari bepergian ini, kemudian Kanjeng Nabi menikahi Siti Khadijah. Wa kana umruhu 25 sana. Kanjeng Nabi umurnya 25 tahun, wa amruha 40 sana, dan umurnya Khadijah 40 tahun. Wa asat ma'ahu nahwa 25 sana. Kanjeng Nabi hidup bersama dengan Khadijah sampai kira-kira nahwa 25 sana, selama 15 tahun. Jadi Kanjeng Nabi, ibu-ibu, bersama dengan istrinya tercinta Siti Khadijah itu selama 15 tahun. Dan selama dengan Siti Khadijah, Kanjeng Nabi itu tidak beristri lagi, Pak. Satu aja, Khadijah saja. Nah, Kanjeng Nabi itu nikah lagi, bapak-bapak, sakwise Siti Khadijah wafat. Setelah Siti Khadijah disebut Ummul Mukminin, baik di dunia maupun fil jannah, Pak, di surga. Tuh, ini hebatnya Khadijah, tuh. Saya senang baca riwayat Siti Khadijah ketika beliau mau meninggal dunia. Kata Siti Khadijah, "Ya Rasul, nanti kalau saya tidak ada, engkau Rasulullah mau berdakwah menyeberangi sungai, sungainya tidak ada jembatannya, maka gali saja kuburan saya, ambil tulang belulangnya, jadikan jembatan supaya dakwah Islam nyampe ke sana." Luar biasa. Orang yang kaya raya, 2/3 aset ekonomi yang beredar di Mekah, Madinah, semuanya itu 2/3 milik Khadijah. Dihabiskannya hartanya untuk Islam, Pak. Abu Bakar Siddiq itu kaya raya, dihabiskannya hartanya untuk Islam. Utsman bin Affan itu konglomerat, dihabiskan hartanya untuk Islam. Jasa mereka Islam nyampe ke sini. Oleh karena itu pantas kalau banyak orang tawasul pada mereka. Samuna fin dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Wa fi sanatil khamisati wasalasin, pada tahun ke-35 Allah sallallahu alaihi wasallam binaan Quraisyin al-Ka'bah. Kanjeng Nabi hadir di Quraisy untuk membangun Ka'bah. Wa ja'aluhu hakiman bainahum lamma tanaza'u fi man yad'ul hajar aswad. Kemudian mereka ribut-ribut menjadikan sebagai hakim penengah siapa yang berhak meletakkan hajar aswad ketika mereka dugdak. Fa amarahum bi raf'ati ma'an fi rida'in. Kemudian Kanjeng Nabi menggelar untuk mengangkatnya pakai sorban. Summa wadu'ahu sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Kemudian Rasulullah meletakkan hajar aswad itu dengan tangannya yang mulia fi mawdihi, pada tempatnya. Walamma balagha alaihi salatu wasallam 40 sana, pada Kanjeng Nabi
umur yang ke-40 tahun atahu Jibril alaihi salam, datang Jibril alaihi salam berisalah, membawa risalah yaumal isnin li sab'asaratan khalat min Ramadan, tanggal 17 Ramadan bi ghairi Hira, pada dua Hira, alladzi kana yata'abbadu fihi, yang pada waktu Kanjeng Nabi berta'abbud ibadah di sana. Wa al-Qur'an wa awal Qur'anin nazala alaihi qauluhu ta'ala, Quran yang pertama kali turun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qaulihi, sampai pada kalimat ma lam ya'lam. Dan iqra itu fi'il amar dari qara'a yaqra'u qira'atan, fi'il amarnya iqra, bacalah, ngaji ya. Maka ngaji itu hukumnya wajib. Al aslu fil amri lil wujubi, asal perintah, makna dari perintah adalah wajib. Karena ikro itu fi'il amar, maka ngaji itu hukumnya wajib. Ustaz otak yang mampet, beli apa-apa. Ngaji itu tidak wajib pinter, tidak wajib hafal, yang wajib itu datang. Idza madu 'alal mu'mini arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasaru 'alal kaba'ir. Baka wong sampai dengan 40 hari tidak ngaji, maka dia hatinya akan keras dan dia tidak segan-segan berani untuk melakukan dosa besar, maka ngaji. Terusakan. Walamma atat alaihi sallallahu alaihi wasallam ihda wa khamsuna sanah wa tis'atu ashhur, pada saat sampai pada umur 51 tahun 9 bulan, usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa bi baitil muqaddas. Kemudian Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Wa furidu alaihi khamsu shalawatin, kemudian difardukan, diwajibkan kepadanya 5 salat. Wa ra'a rabbahu bi'ainai ra'sihi, kemudian beliau Kanjeng Nabi melihat Tuhannya bi'ainai ra'sihi, dengan mata kepala sendiri. Ini yang kalimat ini banyak yang menentang. Ini bi'ainai ra'sihi artinya dengan kedua mata, ra'si itu kepala, maksudnya dengan mata kepala sendiri, melihat langsung. Kitab-kitab yang lain Kanjeng Nabi itu tidak langsung melihat Allah, tapi tetap dibalik tabir. Dibalik tabir. Gak apa-apa, itu mah perbedaan pendapat saja. Fa'auha ilaihi ma'auha, kemudian Allah mewahyukan kepadanya. Walamma balagha salasan wa khamsina sanah, pada saat Kanjeng Nabi sudah berumur 53 tahun, hajara ilal Madinah, beliau hijrah ke Madinah. Wa fi sahabatihi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Wa wasul Madinah yaumal Isnin, sampai ke Madinah hari Senin, disintai asratan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Wa aqama biha 20, Kanjeng Nabi hidup di sana Asra Sinin 10 tahun. Wa tuwfiya, Kanjeng Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam sanata ihda asratan hijrah, tahun ke-11 hijrah. Wa umruhu, umur Kanjeng Nabi salasatun wa sittuna sanah, 63 tahun. Mudah-mudahan kita diparingi berkah semua, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.